Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 19 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total anggaran yang disiapkan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN pada tahun 2022 mencapai 451 triliun rupiah. Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program PEN. Disiapkan anggaran di tahun 2022 senilai 451 triliun yang terbagi tiga, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor, yaitu UMKM maupun korporasi, kata Airlangga di kantornya Jakarta hari Minggu yang lalu. Airlangga juga menyampaikan hal tersebut seusai mengikut rapat terbatas dengan topik evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, pemirsa, bagaimanakah konsep program PEN era Jokowi ini? Bagaimanakah kombinasi rem dan gas di bawah kendalinya? Serta apakah dana 451 triliun rupiah ini akan tepat sasaran? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Ketua HILMI, Himpunan Intelektual Muslim Indonesia, Bung Julian Sigit. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, luar biasa. Meskipun kan kita hari ini sangat harus betul-betul waspada, khawatir dengan gelombang COVID yang ketiga ya. Iya. Ya, baik Bung, menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut, ini dalam kacamata Anda, bagaimanakah konsep program PEN era Jokowi ini, serta bagaimana pula kombinasi rem dan gas di bawah kendali pemerintah Jokowi, dan bagaimana komentar Anda terkait dengan konsep tersebut ini, Bung Julian? Baik, kalau kita melihat konsep dari PEN ya, program atau pemulihan ekonomi nasional yang digagas oleh pemerintah, kalau kita melihat kan tahap-tahapnya sudah jelas dan itu sudah banyak disosialisasikan oleh perangkat-perangkat sekitar. Nah, hanya saja kalau kita melihat dalam tataran praktis ya, ini terlalu cenderung kebijakannya itu mencela gitu ya. Ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang memang istilahnya itu terjadi dikotomi antara yang satu dengan yang lainnya. Alih-alih ingin memulihkan ekonomi, tetapi pada bersamaan juga kan tingkat kesehatan juga harus dijaga. Atau yang sebaliknya, ingin menggenjot sektor ekonomi agar tetap stabil, tetapi pada bersamaan kita melihat kebijakan-kebijakannya cenderung pro terhadap para pemilik modal. Nah, ini yang terlihat di tengah-tengah masyarakat hari ini gitu. Itu, Bung. Ya, baik Bung. Kemudian pemerintah sendiri melalui pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, ini kan menyiapkan anggaran sekitar 451 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tahun 2002 ini. Nah, total anggaran sebesar itu, apakah ini nantinya akan tepat sasaran begitu? Dan kira-kira untuk sektor apa saja dana tersebut ini, Bung Julian? Baik, kalau kita melihat fakta berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, konsep atau pengalokasian anggaran sebanyak 451 triliun itu kan dialokasikan diantaranya untuk kesehatan, kemudian yang kedua untuk perlindungan sosial dan insentif UMKM dan korporasi. Nah, kalau kita melihat fakta yang hari ini dianggarkan, apakah jumlahnya besar? Saya kira sangat besar ya. Tetapi kalau dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi, nah kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Kita melihat anggaran 2 tahun sebelumnya itu dialokasikan sebanyak 1.440 triliun kurang lebih untuk pemulihan ekonomi nasional. Tetapi kalau kita melihat dari aspek efisiensi dan efektivitas, ini
kita bisa rasakan bersama ya, pertumbuhan ekonomi misalkan, meskipun pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang signifikan pada saat itu sekitar 7%, tapi kan datanya ini masih debatable ya. Dan yang kedua, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, dikatakan Indonesia itu relatif rendah ya, bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN atau negara-negara yang lain. Rata-rata pertumbuhan ekonominya itu sangat tinggi ya, di atas 10-20%. Nah, tentu kalau kita melihat, jadi 451 triliun ini kalau tidak dialokasikan dengan betul, kemudian oleh masyarakat juga dikawal dengan baik, ini khawatir seperti yang sudah-sudah ya, menjadi bancakan dari para elit-elit politik ya. Ini terjadi. Misalkan kalau kita melihat data yang disampaikan oleh beberapa media, ada sekitar 21 juta ya penerima bansos, itu datanya goib. Tapi mereka menerima gitu. Artinya kan uangnya tidak tepat sasaran. Atau di lapangan banyak yang double. Atau orang kaya yang dapat. Sebaliknya orang miskin tidak. Nah, sehingga kebijakan itu nyaris kalau kita melihat tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan atau pemulihan ekonomi. Nah, ini menjadi catatan yang kritis yang harus betul kita kawal. Itu, Bung. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita telusuri dan kita baca, ini kan dananya sekitar 451 triliun, jumlah yang tidak sedikit. Nah, menurut Anda, cukupkah dana sekitar 451 triliun rupiah ini untuk mendanai pemulihan ekonomi nasional begitu? Ya, kalau kita melihat sebetulnya kalau pemerintah betul-betul mengolah anggaran ini seobjektif mungkin, seefisiensi mungkin, artinya skala prioritas yang digunakan, tentu ini akan sangat membantu terhadap pemulihan ekonomi. Yang kita khawatirkan adalah dalam tataran pelaksanaan. Artinya anggaran ini justru hanya sekedar dia itu menghabiskan anggaran. Nah, ini yang kita khawatirkan itu. Sehingga tidak memberikan stimulus terhadap pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di tengah masyarakat. Kan alokasi anggaran ini digunakan salah satu diantaranya ada untuk menstimulus agar ekonomi yang tadinya cenderung masif atau buntu dampak dari COVID ini kemudian bisa berkembang kembali gitu di masa setelah pandemi. Nah, tetapi sekali lagi yang menjadi catatan kita itu adalah kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ketika pemerintah diberikan amanah untuk mengolah anggaran, yang terjadi itu kan banyak di antara penyimpangan-penyimpangan. Dan kalau kita tarik hingga hari ini, ya data tersebut masih belum clear ya. Siapa yang menerimanya itu sampai saat ini masih terjadi tumpang tindih data. Tentu ini menjadi kekhawatiran ya. Kekhawatiran bahwa dana yang cukup besar ini ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Kemudian juga kalau kita melihat dilihat dari efisiensi, tentu menjadi catatan kalau kita melihat misalkan beberapa anggaran-anggaran, terutama kalau kita melihat dari aspek silpa ya, sisa anggaran tahunan ya, itu kan ada yang cukup besar tidak terserap. Nah, harusnya kan ini kalau pemerintah betul-betul ingin menggerakkan ekonomi masyarakat dengan baik, anggaran-anggaran yang tidak terserap di beberapa kementerian ini bisa digunakan untuk menambah kalau misalkan 451 ini dinilai kurang gitu. Hanya kan masalahnya ini kalau kita berkaca bagaimana political will dan political action pemerintah ini ya, ini menjadi cenderung. Saya sekali lagi dalam konteks ini ya, di Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia intensif melakukan fokus group discussion, kajian-kajian bagaimana mengawal dana ini agar tetap betul-betul memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Itu, Bung. Ya, baik Bung. Tadi sedikit Anda menyinggung terkait dengan politikal dalam anggaran pendapatan belanja. Nah, ini kalau Anda melihat sendiri, apakah politik APBN Indonesia hari ini sudah benar-benar pro rakyat atau seperti apa? Dan apakah pembangunan pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang sampai dengan saat ini, apakah ini juga berpihak kepada rakyat atau seperti apa ini? Mohon tanggapannya ini, Bung Julian. Nah, ini yang sekaligus tadi saya singgung. Kan dalam konteks ekonomi, apalagi dengan keterbatasan anggaran, tentu harus memilah dan memilih skala prioritas ya. Skala prioritas yang betul-betul hari ini diperlukan oleh masyarakat seperti apa.
ya. Nah, kalau kita melihat kan banyak sebetulnya anggaran kalau mau betul-betul pemerintah itu berorientasi bagaimana menyelesaikan masalah pandemi dan mengangkat kemiskinan masyarakat, ya. Tentu ini sangat bisa dengan anggaran-anggaran, tetapi kan kalau kita melihat dari politikal fiskalnya itu kan sangat rigid, ya. Jadi kalau kita melihat misalkan berdasarkan data anggaran-anggaran APBN itu kan banyak misalkan digunakan untuk membayar hutang, kemudian salah satu antaranya untuk infrastruktur atau untuk membangun ibu kota baru, ya. Tentu kan ini menjadi pertanyaan publik, ya. Sejauh mana, ya, pemerintah itu betul-betul ingin menyelesaikan masalah ekonomi itu. Karena kan yang hari ini menjadi problem utamanya itu bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat yang cenderung tergerus akibat dari pandemi ini, ya. Masyarakat banyak yang nganggur, kemudian sektor UMKM juga ditingkatkan. Tentu ini menjadi PR. Jadi jangan sampai misalkan ini berdasarkan data, ya, pandemi itu kan banyak menyengsarakan masyarakat, mulai dari peningkatan PHK, kemudian jumlah pengangguran, kemiskinan juga bertambah. Tetapi kan dalam kenyataan berdasarkan data yang dirilis oleh BPS misalkan dalam masa pandemi ini ada peningkatan jumlah orang kaya. Nah, logikanya itu kan ketika orang kaya bertambah, ya, orang kaya bertambah, maka akan mengurangi orang miskin. Nah, faktanya justru orang kaya bertambah, orang miskin juga bertambah. Nah, harusnya kalau kita berkaca dalam konteks politik anggaran, bagaimana dengan anggaran yang ada, pemerintah memberikan anggaran yang betul-betul sesuai dengan tepat kebutuhan masyarakat seperti apa. Saya sangat-sangat khawatir kalau misalkan justru anggaran ini hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu gitu. Sehingga ini menjadi PR kita bersama untuk mengelola dan mengawal politik anggaran itu. Ya, itu Bung. Ya, baik Bung. Sebagaimana kita ketahui ya di awal tahun 2022 ini kan ada pemberitaan yang beredar diantaranya adalah penghapusan Pertalite dan premium begitu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, apakah rezim Jokowi Amin saat ini terus berupaya untuk menuntaskan program liberalisasi ekonomi dengan kebijakan penghapusan subsidi ya di berbagai sektor yang masih tersisa. Nah, lalu seperti apa dampaknya di tingkat inflasi, daya beli masyarakat dan juga perusahaan kecil terkait dengan kebijakan tersebut? Pastinya akan terasa oleh masyarakat, ya. Sebagai besar masyarakat kan terutama masyarakat menengah ke bawah itu kan misalkan dulu menggunakan premium, hari ini kan premium sudah mulai hilang. Kemudian masyarakat digiring menggunakan Pertalite. Tetapi kan Pertalite juga seiring dengan berjalannya waktu naik juga. Nah, sementara masyarakat masih banyak menggunakan, terutama masyarakat menengah yang dia mengendarai motor untuk berjualan dan sebagainya, ya, supir angkot dan lain sebagainya. Mereka sangat ketergantungan. Kalau ini kemudian dilakukan, otomatis ini akan menggerus pendapatan mereka gitu, ya. Jadi pendapatan adalah pengeluaran biaya hidup mereka akan semakin bertambah. Sementara kan alih-alih ingin mengurangi kemiskinan, ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi yang ada justru kalau kita melihat dengan kebijakan-kebijakan sebagaimana tadi disampaikan, itu justru bisa kebalikannya gitu. Ya, peningkatan orang miskin baru gitu. Nah, pencabutan subsidi mulai dari listrik, gas, ya, premium dan lain sebagainya. Tentu kan ini akan merasakan dampak signifikan. Kalau orang-orang kaya relatif kan mereka misalkan menggunakan gas yang biasa atau listrik juga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat kaya. Tetapi bagi masyarakat yang menengah ke bawah, tentu ini akan terasa dampaknya itu, ya. Dan saya yakin ke depan bisa jadi inflasi itu akan tinggi. Nah, inflasi tinggi ini akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat, ya. Padahal kalau kita melihat berdasarkan data, salah satu faktor yang menyebabkan tahun-tahun sebelumnya itu atau tahun-tahun kemarin pemerintah itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, itu kan didasarkan pada kurangnya daya beli masyarakat, ya. Nah,
kalau misalkan ini pencabutan subsidi ini kemudian terus ya diberlangsungkan, atau lebih tepatnya program liberalisasi ekonomi ini terus berlangsung, tentu ini akan semakin meningkatkan jurang antara yang kaya dan yang miskin, atau disparitas di tengah-tengah masyarakat. Gini rasionya akan semakin melebar, dan tentu kan ini yang kita tidak inginkan ya. Ini yang tidak kita inginkan. Justru masyarakat dalam konteks ini, negara ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan saja mewakili para korporasi, ya, tetapi masyarakat dalam konteks ini ya, negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian mereka dirasakan keberadaannya itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Itu, Bung. Ya, baik Bung Julian. Terakhir Bung, mencermati terkait dengan berbagai macam permasalahan ekonomi. Ini terakhir, menurut Anda kira-kira bagaimanakah solusi agar negara ini ya mampu bangkit secara ekonomi dan juga secara politik begitu? Ya, saya melihat berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh BPS ya, bahwa Indonesia itu termasuk negara atau negeri Muslim dengan populasi penduduknya itu sangat besar, atau mencapai 86,8% atau sekitar 231 juta Muslim. Ya, artinya kalau dalam perspektif ini saya menawarkan ekonomi Islam ya sebagai solusi fundamental terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi yang hadir di tengah masyarakat saat ini. Tentu ekonomi Islam yang saya maksud adalah bukan hanya ekonomi Islam sebatas keuangan saja, seperti halnya misalkan bank syariah, atau misalkan filantropi Islam, zakat dan sebagainya. Tetapi yang saya maksud adalah ekonomi Islam yang komprehensif, yang menyeluruh, ya, yang mengatur masalah politik ekonominya, kemudian masalah fiskalnya, masalah moneternya, ya. Itu yang kita harapkan. Misalkan dalam konteks fiskal, ya, tentu kita berharap kalau kita hanya berharap, atau dalam konteks ini pendapatan APBN dalam konteks ini fiskalnya didapatkan dari sektor pajak, itu sudah ya dalam konteks ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, ditambah lagi akan sangat rigid. Sementara dalam konteks ekonomi Islam, di luar sana ada sektor-sektor ekonomi yang memiliki pendapatan justru lebih besar ya dari sektor pajak, yaitu apa? Sektor kepemilikan umum. Nah, sektor kepemilikan umum sayangnya hari ini banyak diliberalisasi, diswastanisasi, sehingga masyarakat dalam konteks ini negara itu justru tidak bisa menikmati hasil dari kepemilikan umum ini, karena sebagian besar justru dinikmati oleh konglomerasi, privatisasi, asing dan asing. Nah, tentu kalau ekonomi Islam terapkan, salah satu diantaranya itu adalah tadi, bagaimana sektor kepemilikan umum itu menjadi salah satu sumber utama pemasukannya. Selain dalam konteks ini ada filantropi Islamnya. Yang kedua, juga dalam konteks keuangan, adanya misalkan standar mata uang yang relatif lebih kompatibel, lebih aman terhadap inflasi, yaitu misalkan moneter dalam bentuk dinar dan dirham. Dan masih banyak sebetulnya yang kita bisa tawarkan dalam konteks tawaran solusi untuk ekonomi di negeri ini. Dan saya sekali lagi, kerangka yang dibangunnya adalah kerangka ekonomi Islam yang komprehensif, bukan ekonomi Islam yang hanya misalkan mengislamisasi ekonomi kapitalis, ya. Itu, Bung. Ya, baik Bung Julian, Masya Allah nih. Terima kasih ini atas pencerahannya dan masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan sehingga kemudian bisa menyelesaikan problematika ekonomi kita bersama dengan cara yang sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akan semakin membuat negeri ini semakin berkah. Baik Bung Julian, ini terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Julian. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam.
Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh guru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.